Halo sahabat kompetitor LPP Kuantum, selamat datang di tutorial cara mengerjakan soal uji kompetensi untuk skema OKM LPP Kuantum 2025. Baik, sahabat kompetitor, pada tutorial ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan atau menyelesaikan soal uji kompetensi untuk aplikasi Microsoft Office Word. Langkah pertama, kita akan membuka soalnya terlebih dahulu. Ini adalah soal Office Word, dimulai dari sini. Di atas ini adalah penjelasannya. Di sini ada petunjuk penulisan, kemudian ada soal sebanyak 2 lembar untuk Microsoft Office Word. Kita akan mulai dari langkah pertama, langkah kedua, kemudian langkah ketiga. Kita akan mulai dulu dari langkah pertama, yakni penyimpanan. Untuk penyimpanan di sini diperintahkan untuk menyimpan file dokumen dalam folder dengan nama Anda OKM Word. Ya, maka langkah pertama kita akan membuat folder terlebih dahulu. Ya, untuk membuat folder, teman-teman misalnya di sini ya, kita akan membuat folder. Ya, cari tempat yang gampang dicari, klik kanan, kemudian new, kemudian folder, kemudian beri nama sesuai dengan petunjuknya, yakni nama Anda OKM. Anggap namanya adalah contohnya Joko OKM. Nah, kemudian sebelum kita mengerjakan, pastikan kita sudah mendownload bahan dari uji kompetensi yang akan dikirimkan di Classroom. Ya, Classroomnya akan dibagikan 1 atau 2 hari sebelum ujian. Jadi untuk hari ini belum ada. Nanti kalau sudah 1 hari menjelang ujian itu akan dibagikan. Nah, ini sudah saya download untuk bahannya. Nah, setelah di download seperti ini, kemudian kita ekstrak. Klik kanan, kemudian ekstrak to. Ya, ini sudah terekstrak. Isi bahan adalah data grafik untuk mengerjakan Excel, kemudian gambar untuk PowerPoint, ya. Kemudian di sini ada logo untuk surat pada Microsoft Office Word. Baik, ini sudah kita buat folder, kita sudah download bahan, sekaligus sudah kita ekstrak. Maka langkah selanjutnya adalah file dokumen nanti disimpan dengan nama, naskah, kemudian nama masing-masing dalam bentuk Word dokumen dan PDF. Maka sekarang kita akan ke langkah kedua. Di langkah kedua adalah pengaturan kertas. Ya, untuk memulai mengatur kertas, silahkan kita sama-sama buka Microsoft Office Word, blank dokumen. Kemudian untuk mengatur kertas, teman-teman secara singkat bisa mengklik 2 kali di sini, ya, di penggaris ini. Klik 2 kali cepat, akan muncul seperti ini. Atau bisa juga menggunakan fungsi setup yang di sini. Nah, mana yang Anda lebih cepat, silakan digunakan. Kemudian sesuai dengan aturan, di situ adalah 2, 2, 2, 2 untuk atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian ukuran kertas A4, orientationnya adalah portrait. Ini sudah portrait, ini belum, tinggal kita turunkan. Tinggal diturunkan semuanya menjadi 2 cm. Kemudian ukuran kertas kita atur di paper, pastikan A4. Kalau sudah selesai, klik OK. Kemudian teman-teman setelah mengatur kertas supaya nanti hasil pekerjaan kita tidak hilang, silahkan disimpan langsung. Ya, kita simpan dengan nama, ya, kita cari folder yang sudah kita buat tadi. Ini namanya adalah naskah Joko. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah tersimpan, otomatis namanya akan tertulis di atas ini. Nah, ketika sudah tersimpan, maka kita akan aman. Data kita tidak akan hilang karena memang sudah disimpan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan format suratnya. Ya, ini ada aturannya. Jenis hurufnya adalah Arial. Ukurannya menyesuaikan. Ukuran huruf itu nanti kita coba bisa 10, 11 atau 12. Kemudian spasinya adalah 1,15. Kemudian ada unsur grafik, ada unsur tabel, ada header dan footer. Nah, seperti contoh soal seperti ini. Di sini ada logo, di sini ada tulisan, ya. Kemudian ini kita buat menggunakan
header untuk kepala surat, kemudian di bawah sini juga ada nama, kita pakai footer sampai di sini. Kemudian ini semuanya akan kita ketikkan. Nah, kita mulai dulu dari membuat headernya. Untuk membuat header, teman-teman kompetener sekalian, caranya yang paling cepat adalah kita klik 2 kali di atas kursor yang kedip-kedip ini. Nah, otomatis header atau footernya akan aktif. Nah, ini footer, ini kemudian header. Untuk di footer cukup tuliskan nama sendiri, kemudian dibuat rata tengah, ya. Kemudian di footer nanti juga ada garis. Kalau teman-teman mau ngatur, ya kita tinggal atur karena di situ ada garis, atau tidak ada garis tidak masalah. Kalau mau mengatur ada garisnya, pilih di sini. Itu karena di contoh soal kan ada 2 garis ini, atas bawah, di atas bawah nama. Berarti di sini kita pilih yang 2, atas bawah, kemudian yang atas. Nah, seperti ini. Kemudian di headernya, di kepala suratnya, kita akan membuat logo dan juga kop suratnya. Jadi logonya seperti ini, kop suratnya hanya bertuliskan Wonderful Travel Agency, Explore the World with Us. Nah, seperti ini. Ya. Langkah pertama kita akan masukkan gambarnya dulu, klik insert, kemudian ke picture, kemudian this device karena sudah kita download di bahan tadi. Kemudian teman-teman bisa langsung mencari ke tempat kita menyimpan. Ya, di sini di bahan tinggal kita buka. Nah, ini logonya. Tinggal kita klik logo. Nah, aturannya tinggal kita atur besar kecilnya seberapa dengan menarik kiri kanan atas bawahnya. Kira-kira segini dulu lah. Ya, kira-kira aja. Ya, kemudian kita format supaya bisa diatur untuk gambar. Wrap tag-nya silahkan diberi in front of tag. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini agak atas sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kita akan untuk posisinya nanti silakan diatur, ya bisa jadi agak ke bawah sedikit. Kita tagnya lurus dengan tag ini ya. Kemudian ini sebelah sini luruskan dengan batasnya. Sudah. Kemudian kita akan menuliskan teksnya. Tagnya adalah Wonderful Travel Agency. Ya, ketikkan aja Wonderful Travel Agency. Ya, kita blok. Kemudian posisinya itu adalah rata sebelah kanan. Jangan lupa fontnya semuanya karena Arial kita ganti menjadi Arial. Kemudian untuk ukurannya itu adalah 14 atau 16. Ya, kalau 14 dirasa kurang, teman-teman bisa menambah menjadi 16. Ya, kemudian teks di bawahnya adalah Explore the World. Ini ada di soal ya, with us. Kemudian ini garis atau bercetak miring, tinggal kita beri cetak miring ya. Kemudian ini jaraknya adalah 1,115. Untuk mengatur jarak spasi line spacingnya pengaturannya ada di sebelah sini ya, 1,115. Atau kalau teman-teman mau menyesuaikan soal agak jauh bisa ngambil 1,5 ya. Kemudian ini dicetak tebal. Nah, header sudah selesai. Ini kurang besar, tinggal kita sesuaikan saja ukurannya seberapa. Ya, header dan footer sudah selesai. Ini juga kita rubah fontnya menjadi Arial. Nah, baik. Karena header dan footer sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke isi surat. Dimulai dari perihal penawaran, kepada, dengan hormat, dan seterusnya sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mulai mengetik
Nah, ini untuk menonaktifkan header footer, teman-teman bisa klik close header and footer atau klik 2 kali di sini. Mana yang lebih cepat? Ya, kemudian perihal penawaran paket wisata luar negeri. Ya, negeri. Oke. Kemudian karena semua fontnya adalah Arial, kita boleh Ctrl A, kemudian diatur di sini semuanya Arial, supaya nanti tidak perlu lagi merubah-rubah font. Kemudian kita taruh di rata sebelah kiri, sama seperti tulisan ini ya. Fontnya ternyata adalah font 11. Baik, kemudian kembalikan ke rata kanan, kita bisa mengetikkan teks kepada tujuan surat ya, Bapak, Ibu, pimpinan Indah Sentosa ya. Kemudian jangan lupa kita atur semuanya. Untuk line spacingnya adalah 1,115 dan pastikan di sini tidak ada tulisan remove. Kalau ada tulisan remove, teman-teman klik. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita atur 1,15. Ini pastikan tidak ada tulisan remove baik di atas maupun di bawah. Nah, kemudian yang tebal kita buat rata tebal. Baik. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memberi spasi 1, kemudian kita ketikkan dengan hormat dan kita ketikkan semua isinya ya, dari sini ke sampai habis ini. Jadi kalau ada format seperti ini, teman-teman sekalian, ini kita ketik dulu sampai habis ke sini, baru setelah selesai kita akan rubah menjadi 2 kolom ya. Sehingga ini akan saya ketik ya. Baik teman-teman, ini pengetikan sudah selesai. Jika sudah selesai pengetikan, kemudian kita bikin rata kiri kanan. Kemudian untuk yang tebal, kita tebalkan terlebih dahulu teksnya. Ya, ini dicetak tebal. Kemudian paket wisata luar negeri, ini juga dicetak tebal. Ya, kemudian kalau sudah, baru kita format menjadi 2 kolom seperti ini ya. Cara memformatnya silahkan diblok dari sini ke sini ya. Teman-teman perhatikan jangan kelewatan ya, ngebloknya harus sampai di sini, tidak boleh kelewatan. Kalau kelewatan ini namanya kelewatan. Nah, ini kan kelewatan. Kalau kelewatan nanti akan berpengaruh ke bawahnya ya. Jadi pastikan hanya sampai di titiknya saja di sini ya. Kemudian kita bisa ke layout, kemudian pilih kolom tuh karena 2. Nah, secara otomatis formatnya akan sama dengan contoh soal apabila jenis fontnya betul, ukurannya betul, kemudian formatnya betul. Nah, seperti ini ya, sudah sama persis. Dan jika nanti misalnya pada contoh soal di sini ada fungsi drop cap, maka pengerjaan drop cap itu terakhir. Ya, misalnya di sini hurufnya besar, drop cap, maka drop cap terakhir setelah kita format seperti ini, baru kita drop cap. Misalnya, ini hanya misal aja, ketika ada drop cap di sini ya, drop cap, misalnya 2 atau 3 teks, kita ke option, tinggal dicari dropnya mau berapa teks, berapa baris. Misalnya 3, berarti kita pilih 3, kalau 2 kita turunkan jadi 2, misalnya seperti ini. Nah, ini dikerjakan terakhir seandainya ada. Tapi pada contoh soal ini tidak ada fungsi drop cap, sehingga di sini tidak perlu kita beri drop cap. Tapi kalau seandainya ada, dikerjakan terakhir.
Nah, baik. Teman-teman, kalau sudah, selanjutnya kita akan bikin tabelnya sebanyak, kita lihat ke sini 1 2 3 4 5, 5 ke kiri, 1 2 3 4 5, 5 ke bawah. Berarti di sini kita pilih tabel 1 2 3 4 5 ke kiri, 1 2 3 4 5 ke bawah. Ya, kemudian kita tulis isinya. Ketik aja dulu untuk merubah warnanya, nanti kita hitung belakangan. Ya. Oke, kalau teman-teman pengen merubah warnanya ini, tinggal di blok, kemudian di sini di home pilih cat. Ya, logo cat. Ya, misalnya ini. Dah. Dan ternyata ini agak gede dikit. Kita bisa menambahkan atau mengatur lebar ininya. Ya, kemudian kalau mau merapikan lagi, setelah kita atur lebar dengan menarik ini ya, yang bawah ini, kita bisa mengatur ini supaya di tengah-tengah persis dengan cara di blok. Ya, ini di blok seperti ini. Kemudian klik kanan. Kemudian di sini ada table properties, kemudian di sini ada cell, teman-teman pilih center. Oke, nah dia sudah ke kiri kanan, tinggal kita bikin rata kiri kanannya. Ya, baik, tinggal kita ketikkan Tokyo Osaka. Ya, kemudian Korea Selatan. Ini kita atur dulu lebarnya, kemudian fontnya pada soal bisa kita lihat ini lebih besar dari font yang di atas ya, karena lebih besar kita bikin 12. Nanti diperhatikan aja pada soal apakah fontnya sama atau tidak sama ya. Ya, ini kita turunkan. Korea Selatan itu tujuannya adalah Seoul dan Nami in Seoul, Nami Island. Ya, kemudian ternyata di soal ini agak lebar sampai di lurusan perusahaan, sampai di lurusan U. Kita bikin sama. Ya, kira-kira di sini. Ya, kemudian durasi kira-kira di sebelah sini sampai dengan apa? Kemudian harga normal itu kira-kira lurus dengan R di angka situ. Ya. Oke, kemudian kurang lebih seperti ini jaraknya. Ya. Oke. Kemudian Turki tujuannya adalah Istanbul, Cappadocia. Ya. Dah. Kita betulkan dulu. Kemudian ini juga agak lebar, kita bikin lebar. Kemudian di sini ada penggabungan total dari sini sampai sini. Untuk menggabungkan teman-teman tinggal blok, kemudian di sini ada fungsi merge cell. Ya. Nah, kalau sudah ternyata pada tag itu nanti dibuat tengah semuanya, sehingga caranya adalah tinggal di blok seperti ini, klik kanan. Maaf, ini lepas bloknya. Saya blok aja di sini. Klik kanan, kemudian table properties sama di cell kita pilih center supaya tengah semuanya. Ya, di sini ada total, tebal, rata, tengah. Ya, Ctrl B untuk tebal. Kemudian di sini ada teks 7 hari dengan H besar, maaf. Kemudian 6 hari, kemudian 8 hari. Harga normal. Nah,
pada contoh soal teman-teman sekalian di sini terformat Rp atau rupiah. Maka untuk menyelesaikannya lebih baik kita format terlebih dahulu untuk isian di sini. Caranya adalah ini di blok. Ya, harusnya satu tambah ini tapi nggak apa-apa, ini nanti terakhir. Kemudian kita pilih layout, kemudian ke formula. Ya, layout, formula. Ya, kemudian di sini ada number format, kita cari yang format rupiah yang ini. Nah, ini teman-teman, kita klik angkanya di sini masing-masing ya. Saya mohon maaf tidak bisa langsung semuanya, berarti harus satu-satu. Ya, untuk mengisi sini terformat itu diisi satu-satu. Caranya adalah klik layout, kemudian formula. Kemudian tuliskan angkanya di situ 25.000 ya, didapat dari mana nih? Dari soal 25 juta. 25 juta. Kemudian di sini number formatnya kita rubah menjadi rupiah. Oke. Nah, nanti tagnya seperti ini. Boleh kita kasih spasi. Kalau yang belakang tidak diperlukan, teman-teman bisa menghapus manual seperti ini. Ya, dengan cara yang sama di bawah sini 20.000 sama. Kita tuliskan 20 juta. Kalau kelebihan nanti tinggal kita kurangi 1, 2, 3. Ya, kelebihan 1 huruf. 20 juta. Number formatnya kita rubah menjadi rupiah. Oke, ini sama seperti tadi. Untuk merapikan bisa kita hapus di belakang koma, ini bisa diberi spasi. Kemudian di sini sama caranya. Formatnya adalah format rupiah. Ya, kemudian di harga promo cara mengisikannya sama. Rp999.000, kita format rupiah. Sebentar. Sama dengannya kehapus, sama dengan 19.999.000 rupiah. Number formatnya adalah ini ya. Akan saya tulis semua dulu, nanti baru kita rapikan semuanya. Kemudian 15 juta. Ya, caranya sama. Kemudian 22.500.000. Ya, jangan kehapus sama dengannya karena nanti tagnya tidak akan kebaca. Dah, ya. Nih, kemudian kita akan rapikan masing-masing. Maaf, kehapus semuanya. Hanya titik di belakang koma yang kita hapus. Karena kebetulan di format tidak ada. Nah, kemudian untuk menghitung selisih, karena di aturan di sini adalah hitung total nilai menggunakan formula, maka di sini kita akan menghitung total nilai ini dikurangi dengan nilai ini. Ya, untuk menghitungnya masih sama dengan menggunakan formula. Karena kita akan menggunakan formula pengurangan, maka teman-teman nanti di sini menggunakan fungsi minus. Ya, dan fungsi minus itu nanti menggunakan sel. Jadi untuk penamaan selnya, teman-teman sekalian, saya akan jelaskan di halaman berbeda supaya tidak mengganggu atau tidak merusak yang di sana. Ya.
Di Word, ini saya akan copy ke Excel supaya saya lebih mudah menjelaskan ke teman-teman. Pengaturan kolom itu sama seperti di Excel. Nah, berarti saya akan copy di sini. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Usah. Dipotong. Nah, saya akan menggunakan halaman ini untuk menjelaskan logika sel. Nah, sama seperti di Excel, ya, saya akan bikin tabel di bawahnya. Anggap ini ya. Maka sama seperti di Excel, ini adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah B1, B2, B3 dan seterusnya. Ya, maka ketika kita mengurangkan angka ini dengan angka ini, maka tinggal kita hitung ini adalah kolom berapa. Maka tinggal cara menghitungnya adalah A, B, C. Ya, ini adalah C1, ini adalah C2, ini C3, ini C4. Ini adalah D1, D2, D3, D4. Maka di sini adalah rumusnya C2 dikurangi dengan D2. Kita kerjakan menggunakan fungsi formula. Saya kembali ke halaman sini. Ya. Maka cara mengerjakannya adalah sama dengan rumus ini adalah sum, jadi otomatis yang muncul adalah penjumlahan. Kita tinggal ketikkan, ini tadi adalah C2 dikurangi D2. Kemudian klik number formatnya sama, kita pilih yang RP, kemudian klik OK. Ya, kemudian di sini sama cara mengerjakannya karena ini C2 dikurangi D2, di sini ada C3 dikurangi D3. Kemudian formatnya kita rubah menjadi rupiah. Ya, di ketiga caranya masih sama karena itu satu paket sama dengan C4 dikurangi D4, kemudian formatnya kita buat menjadi rupiah. Nah, kemudian selisih total karena ini tinggal menghitung atasnya, maka rumus biasanya otomatis sudah sum above, tinggal kita format saja, ini tidak perlu dirubah karena sudah otomatis menjumlahkan di atasnya. Nah, seperti ini 14 juta sekian sekian sekian, tinggal kita rapikan. Kalau memang di format contoh itu tidak ada koma di belakang seperti ini, maka akan kita hapus. Ya. Ini akan saya hapus dulu secara manual supaya rapi. Ya. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk fungsi rumus pada tabel. Ya, selanjutnya di situ ada tulisan kecil, hitung keuntungan. Ini ya yang saya maksud tulisan kecil tuh ini. Hitung keuntungan selisih secara otomatis, ya kita tambahkan juga karena itu bagian dari soal, tanda bintang, hitung selisih keuntungan secara otomatis. Nah, kita tambahkan, mungkin fontnya kita kecilkan lagi ya karena fontnya di situ kecil ya, mungkin kita taruh di sini 9 lah atau 8, kan kecil sekali itu ya. Oke, baik. Nah, ketika sudah kemudian fontnya kecil tadi, kita kembalikan font ini adalah font 11, maka di bawah sini juga kita rubah lagi fontnya menjadi 11. Nah, kemudian teksnya kita sambung.
sudah selesai, kita ketikkan. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Ya, untuk membuat grafik di Microsoft Office Word, di contoh soal ini grafiknya adalah grafik pie atau grafik bulat dengan di sini ada Jepang, Korea, Turki. Jepang kita asumsikan yang sebelah sini 32%, Turki Korea 30%, kemudian Turki, oh ini Korea ya, anggap Korea 38%, Turki 30%. Ya, untuk membuatnya kita tinggal memasukkan di sini grafik. Ya. Mana grafik? Di sini sudah ada chart atau grafik, tinggal kita pilih chart. Nah, kemudian kita pilih yang pie karena di situ contohnya adalah pie yang ini. Ya. Kemudian kita klik tombol OK. Otomatis akan lari ke Excel, tinggal kita hapus yang tidak perlu karena itu hanya 3, ya, hanya 3. Apa saja? Yang pertama adalah kita lihat di teks ini Jepang, Korea, Turki. Ya, di sini kita ganti tagnya menjadi Jepang, otomatis di sini akan berganti Jepang, Korea, Turki. Nah, otomatis di sini akan berubah. Kemudian di sini tinggal kita sesuaikan saja angkanya, yakni 32%, Korea itu 38%, kemudian Turki itu sebanyak 30%. Nah, dia sudah sama seperti contoh. Tinggal kita rubah judulnya, sales ini menjadi tagnya adalah grafik keberangkatan berdasarkan negara tahun 2024. Seperti ini dengan tulisan agak kecil, karena agak kecil tinggal kita atur di sini, turunkan menjadi Arial 11 atau 12 ya, ini kecil. Mohon maaf tergeser, kalau tergeser teman-teman tinggal geser. Kemudian Jepang, Korea, Turki ya. Jika sudah selesai untuk penulisan, maka grafik akan kita tutup. Tapi di sini belum muncul datanya. Tapi sebelum itu kita akan atur dulu karena ini sangat besar. Sementara di contoh itu tidak terlalu besar, bahkan mohon maaf terlalu tinggi, saya tarik ya. Untuk di contoh itu kecil saja. Ini kalau teman-teman mau memindahkan supaya enak, kita format in front of text ini supaya gampang digeser-geser. Nah, kira-kira posisinya itu fontnya lebih kecil lagi supaya nanti tulisan di bawahnya juga masih muat ya. Mungkin 10 ya. Nah, kemudian di sini ya kurang lebih lah ukurannya segini ya, tidak perlu kita atur ya, yang penting bentuknya seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian di sini muncul atau tampil berupa nilainya atau persennya ya. Kalau mau menambahkan angkanya di sini ada add ya, kita klik desain, kemudian di sini ada add chart element, ada data label, itu posisinya ada di luar ya, inside and outside and seperti ini ya. Atau kita pilih more data label karena di situ ada persennya muncul ya. Nah, jadi persennya kita contreng, kemudian posisinya
posisinya tadi kita taruh di outside end. Kemudian value-nya tidak perlu ditampilkan karena hanya presentnya saja. Nah, sudah selesai. Ya, kemudian kita lanjutkan ke teks terakhir. Kami berharap dan seterusnya. Nah, karena di situ juga ada dua kata berharap, ya, kita lihat di sini contoh soal, diketik aja sesuai dengan yang ada, kemudian di sini nanti agak mepet, sesuaikan aja, nanti akan sesuai dia. Kami berharap penawaran ini dan seterusnya. Ya, ini sudah selesai pengetikannya, sesuai persis. Yang salah juga kita ikuti. Kemudian terakhir kita tinggal membuat signature atau tanda tangannya. Oh, tulisannya kecil. Ini dicetak tebal, sesuaikan petunjuk. Ya, ini tidak tebal. Selesai. Ya, jadi teman-teman kompetener, ini adalah cara mengerjakan grafik atau aplikasi pengolah kata dari awal sampai dengan akhir, meliputi format header footer, format tabel, format grafik, sampai ke yang lain. Nah, untuk terakhir kita, karena ini sudah disimpan, sering-sering Anda simpan, kemudian karena di perintah tadi ada petunjuk untuk membuat dalam format PDF, kemudian kita simpan dalam format PDF. Caranya tinggal file, save as, kita cari tempat folder kita tadi, ini sudah masuk ke folder kita, kemudian format di sini dirubah menjadi PDF, save. Nah, selesai, kita sudah punya PDF dari hasil pekerjaan yang sudah kita selesaikan. Nah, itu tata cara untuk mengerjakan Office application untuk aplikasi pengolah kata atau Word. Terima kasih, sampai jumpa dan sukses untuk ujian. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.